Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani. Ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al yahudu, sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', atau pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara maksudnya ing atase satu pun kebenaran wong Arab. Ala syai' ning atase siji posisi, siji napa posisi utawa siji perkara. Mu'tad den kang den wilang bener apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan nentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa. Wa hum ya wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in. Lan ucap sapa al yahudu Yahudi laysat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani iku ala syai'in ing atase perkara. Muqtad den kang den wilang apa bisa. Kula baleni iki. Iki maknane tenan ampun salah. Wa qalat lan ucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi. Laisat sapa an-nasara iku ala syai'in mutadin kang den wilang apa bisa. Maka farat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan. Wa qalat lan ucap sapa an-nasara nilai satu ora ana sapa Yahudi ku ala syai'in ing atase perkara mutadin kang den wilang apa bisa. Wa kafarat lan ngafiri sapa nasara bi Musa kan. Tawagum yasuna kita. Waum halete dua kelompok il-fariqon iki dua kelompok yatuna kitab. Padha maca sapa fariqone alkitab ing kitab. Al-munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabin Nasara lan iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wal jumlatu ta jumlah halun hal kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamun kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyrikun atik sebro-bro musyrik nal arab bisa wong arab wa khirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawa misla bayanun jelasno li makna dalik, mari maknane mengkono-mengkono qaulihim. Nah iki. Iwale nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene la isu alase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun atau kondisi kebenaran apapun. Niki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sima ing dalem perkara kanu kang ana sapa ngakeh ing dalem maibah talfuna padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din sangking urusan agama. Faitu khilu mongko mlebokno sapa Allah al-muhiqa ing sing bener. Al-jannata ing swarga napa waca faitu khilu ya dadi faile teng Allah. Faitu khilu mongko mlebokno sapa Allah al-muhiqa ing sing bener al-jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fathulu mongko mlebu sapa al-muhiqa wong sing bener al-jannata ing napa swarga. Wal mufti lalan Allah nglebokno sing batil an-naro ing neraka. Iki kula terangno ini sensitif ya terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan iki sak ngene kamu yo ana dawuh Allah, ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei terus. Jadi kalau dawe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu jadi ulama sekarang. Iya, misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu ulama-ulama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai Paus, yuk mewawancarai Sudes di Mekah, Kiai mewawancarai Bambun, pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sebaik-baiknya ulama dulu kan hikayatan an hikayatin. Kalau masalah penelitiannya loh ya, bukan pemahaman Qur'annya loh ya. Nah, jadi Mbak Mun dengan Mbak Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih Mbak Mun. Karena Mbak Mun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional.
Sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah, ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai gak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mislan apa? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakinnya yakin valid, yakin absolut, tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima nazalik. Ai qalu likulli dinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi komentari Nasrani atau Nasrani komentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham enggak ini? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKN. Jadi tren Demokrat di PDIP. Darani yoyo, nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren, yaitu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Terus orang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum wahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang, itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian dia masa gini jenengan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Ya, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Itu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Itu dikira-kira murah-murah tanggal itu. Soalnya ini ada debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakuti pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember, zaman itu romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi nggih tanggalan itu ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu nggih tanggalan dimulai napa? Januari. Selawe Desember, ora ono Januarine kok ono apa? Desember. Lan ya akeh wong sing masuk Islam mergo ge tangalane keliru kok. Ora. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kula setuju teori sekuler. Aku bolak-balik ke saya ngomong ke kamu deh. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang memang hanya teori apa sekuler. Yahudi, Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya, Yahudi dulu itu dengan kriteria, udah salah paham loh, ini sensitif. Ya cuma ngomong apa, malah ngeluh, malah pusing. Ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda diantara auladi Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa mi waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak bin. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin anak Nabi Muhammad. Walhasil itu Ismail bin Ibrahim. Semane Nabi Muhammad be wong Yahudi minduan arep pisanan. Jadi dulur. Paham ya?
Sehingga dinasti Mimbani Yahuda disebut Yahudi. Paham nggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad itu nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono nabi, mestinya kita jadi nabi. Ora kok turunane wong Arab gendut jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Lho enggak niki tenan. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Sidik kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambut, tiap daerah kan detran diuji. Nah, kere yang ngono, orang Bani ku kok kere, orang kere yang misalnya kan detran dewe, orang kere ya dua dinasti, orang juga di apa dinasti. Yang dia tak misalnya anak Soeharto melarat, ibu mesti ngerasa seneng lah janggal, ibu anak Soeharto kok melarat, ngerasa seneng ya janggal, mungkin jadi dinasti juga kok kere janggal. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah. Dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Bulan itu saja ini juga April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini ada izin tapi ini ada. Tapi kalau ada tembak, tidak tanggung jawab ya. Wah itu kan resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dhisik urung di anak ya rada kentul. Saya ini meritung no. Masalahnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Misalnya bandara ini ditutup kan rasa murah. Nah, nanti era ini rumah tenan. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini. Siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Munim berwarga negara sana, Bahar di sana, Haris di sana. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman yang rasa sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kita itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang dari Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Dan sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan orang Islam sung pinter-pinter akeh sing kerja ning bangsa Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Israel. Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah tidak ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah, itu sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah itu kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha kris. Semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa khair ora pokoke hubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya non-Islam. Bahwa provinsi yang non-Islam tidak dukung. Padahal kiai saiki luwih gendho nek urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Go rapati beragama, sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu bener baju berak. Kalau nanti dijajahi Mbak Mun. Hak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut basis. Kira usah ngaji jalan, malah pintu. Jadi nak sing pintu ben ngaji jalan enggak. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Ber, iku ora usah ngaji apa. Jalan ya Quran ono, lah jalane nggo macam-macam.
Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya itu sudah up to date, sudah hilang. Lah iya toh, Khalis. Misalnya zaman Basim Asari partai sing bener Masumi. Era Gus Wahid terus NU dadi partai. Bisa wae kok era Mbah Mun saiki fanatik P3. Jebule sampean Gus Yofur PKNU utawa partai liya. Generasi kan, betapa mudahnya subhanallah. Nur Khalis Majid tahu seminar Udri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekak. Oleh itu cerita, abah saya dulu itu masuk fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Kejawi Basim partai yang bener ya kok masuk. Sekarang abah Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung wala-wali zaman Basim kabudut Gus Wahid gendeni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid itu main oke partai dia tak sering kecewa Masumi kan ke partai dewi. Ya oke. Dirayu be abe Gus Wahid. Mbah bojengan tetap derek partai NU. Ora Gus. Gawe abe jeneng bener masuk. Dadi tetep kata masuk. Iki sebenarnya sing dialami Gus Yofur mesti ngono. Dadi Mbah Mun itu track record dhewe Gus Yofur itu wong zaman ya. Akhirnya abe Nur Khalis tetep masuk. Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Ki memur ra koyo Mbah Zubair. Ya nentang. Cuma dididik Gus Nasi ra koyo Mbah Mun. Gus Nasi di madzhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra koyo Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Badullah, kalau Gus Ulir ra koyo Mbah Ar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu udah abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Ngono kan? Zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso urip, santri telat iso. Santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksinya. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Ulin ketegasan adalah segalanya. Paham? Ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panene lagi pelajare. Kiai saiki ngono kiai sarap lho, orang regani wek. Ya dia komproh mondok iku nak mulai apa? Mulane umure mondok 20 tahun. Macam nak ning omah kadang setahun bangun. Jadi mondok suwi ora kelebihan, nek nak ning omah ya apa? Lah sak goleke santuke gak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid Ki Arwani. Ora rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah pancen. Agak apa-apa lek gak dijawab apa. Lagi saiki tersinggung tenan pancen. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel kuwelek jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi kiai anak itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani. Trennya memang begitu. Kata jika qala alladziina laa ya'lamuuna misla. Lah itu memang nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain dan itu Allah. Nah, itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hisbin bima ladayhim. Lah iya, kalau santri nyucup Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicuci. Nah, cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucup wong. Bahkan sing ora nyucup bangga, mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucup yo bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan ing Mbah Mutamakin gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa takarrub,
Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sanggup. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya kamu nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata apa? Kebersamaan. Karena kalau tambah sekuler iso. Mbok pondok paling desa, kiai ini paling kuno. Misalnya sedan lah jenis senori. Tetap nak kulaan milih ambek sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Sini ambek kulaan, Cina ora sido, Islam ora salat yo ora sido, Islam abangan ora sido. Golek podo soleh. Yo ora kena nggo kulaan lho. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler dengan sendirinya. Orang usah dipandu lah. Mesti sekuler. Ayo bodoh di solan aku laan milih bek Cina bawa bek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang milih bek Cina. Mau nak ziarah wali songo bek Pak Kaji kan gitu. Nah ini si bapak sering guyunan, nah ibadah bek ulama. Nah mereka bek Cina. Nah mangan bek orang Arab. Mereka orang perhitungan tuh. Mesti bayar. Mangan bek Cina. Itu perhitungan. Tapi mangan ibadah mbek ulama. Nak mangan mbek apa? Wong Arab. Mangan wake mayor mesti mayor. Nah dagang mbek apa? Buat negara Islam paling fanatik. Kalau eksplorasi minyak mesti pakai action mobil. Dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Ora ono pengaruh blas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman Amerika dalam eksplorasi minyak. Santri sarang juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing saiki nggo ngaji, boleh paket sing Islam yang nanti matek ora ono, paket kok ono mesti pesawat itu. HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran pokoke order tak ter. Jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara media kak, kitab-kitab agama. Wede sewalib, wede tawasbah, wede Quran, wede kategorinya kitab-kitab beragama. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh sing cek mikir saya kamu di toko tuh berada salib. Nah Islam cek mikir deh. Tapi nak wong Kristen ora mikir, tetep tokonya ada Quran. Pokoknya ada laris yo. Ya saja dah dia mati ono khusus betul karo saja. Sarung lho, gak dideliali. Oh no, wong Islam mesti akeh panas. Gak kok Islam wae. Ungkar kabeh. Dino. Itu betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar beragama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi. Nanti dari bangun musyawarah mbek aku pas 4 mata. Pancen iku Quran wis wae nyen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe ora iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno lho Kak. Sing teori tafsir ya mesti rubah. Ya rubah lho, wong era Barwani mbek Gus Wili wis beda, Baziber mbek Mbah Mun beda. Bapak dengan saya sudah beda. Wis mesti wae dan regane zaman. Saiki ku ngelola pondok gak di kurikulum lho wong janggal. Nah dhisik kurikulum kiai jatuh, nah kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saiki kiai sing ora kurikulum bengkas mengkis. Wah, mung sing duwe pekerjaan koyo kula sering ra di dhuwit, meneh wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan.
Wong sowan mung nggawa terong, kadang nggawa timun, ora lara deh. Lan sampeyan cerita ustaz ning gone Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nyekeli amplop. Bar guling-guling ning gone slogan. Pertama mriyok alhamdulillah. Mergo sing gua andalan sesuk goblojo bojone ya amplop iku. Ora mesti awake licet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji to. Kiai untuk gaji. Nek kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji. Lah nek mau turu untuk gaji. Paham enggak? Jadi ini gue pengalaman ya. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Bahwa orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras, apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI ngelebono NTT Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya ada jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulane aku matur nuwun tenan. Suwaku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto. Itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OGI. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi di dunia melok Islam. Itu butuh keberanian tuh. Lho iya toh. Negara majmuk organisasi dunia nya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling tidak ketua kalau tidak sekjen. Sahabatnya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota. Bahkan ngalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya OKI, SBY itu fasilitas negara. Negara ya pajak kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sangu nggo konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Loh ndak, itu sah loh Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara maju. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk sekjen Robitatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota teko bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ngene rapat bar glegekan mulai terus. Ku sangone piro cocokane waduh. Kaya. Ora mikir temane apa masuk orang Islam iki cocokane apa. Aku mau komar sanggup. Wah, dadi mumane komar sanggup. Dadi sangone orang masalah tenan. Wah, ndol niat berjuang apa pengamen. Niat berjuang wis sanggup. Saat aku dunia akhirat, santri rajinnya berjuang. Orang orang kempro-kemproan. Lalu gaya ini, di Zawang santrinya di sistem. Konsangu pokoknya cukup luas. Di Zawang ini tidak ada zaman ini sudah mulai. Kalau cerita lagi gitu. Memang kudu wajib. Cara kalau itu kategorinya wajib. Paham ya? Jadi ini kalau lagi sadar. Rian zaman kalau kelas Loralia atau didawui ya ini. Tafsir itu mau oleh diwaca kanggo wong pintu. Nah, wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham kan. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman to. Ya mau ucapane Mbah Hasyim nek sing bener Masyumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Misalnya saya kisah PKB dari fatwa aja, fatwa ini serubah PKNU. Mana ada tak generasi, sawangnya kadang wis. Lagi 10 tahun nih. Lah iya, sawangnya itu.
Ayo zaman ya, di SBY anak gue Mega, wala-wala zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak ada kan tafsir itu kayak itu gitu. Malah kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi ya kudu ngarang terus. Kok saya itu kudu ngarang terus. Mergo nata mantu terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok. Utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Kayak itu rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator PKB. Rubah terus kalau politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial kan? Itu kayak itu. Paham ya? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation, sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres, kan dia warga kehormatan Israel. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation, sekarang Israel itu apa? Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di itu Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Nah, sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Sehingga pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang, ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa. Isu agama dibawa. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian, berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, nunjuk orang dewasa malah milih ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak jadi. Apa salah saya? Andai kan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usulnya Islam. Bapak Obama itu masih muslim. Muslimnya itu selebih Husain. Barack Hussein apa? Mungkin bapak Islam cekek. Jadi di bapak loro Islam terus kan? Bapak asli, bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham gak dulu ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di santri rasangu itu bangga. Aku mondok ra disangoni hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra disangoni ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ana mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra disangoni mesti ganggu kancane utawa tanggane. Jadi saya kan bangga. Ora disangoni mondok ra disangoni kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyu. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram. Berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan karo usul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jadi lerboya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat terus mubah, makruh. Lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan lho, wong bar wajib apa? Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, melane dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial kan. Karena mesti ya sama seperti Kiai Majid, Abu Nurholis masih mubini Dewi Basis. Sementara era putrane Gus Wahid. Ya, seperti kamu ini muridnya Ki Arwani. Mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale. Nah, sama murid-muridnya Basir ora ngono aku. Piye Gus mun ora koyo Basir. Ini mbahmu nak sering ana tamu aku.
Bubar kiai ini saiki aku. Kowe ngaku mantau ya. Angger wong kok nuduh gak kaya apa? Bubar saiki ini aku. Ternyata terusik juga. Juru balik usaha mana? Iya bab zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya mulai babar tentang kabeh zakat versi bangun kepro-kemproan to iku saturane. Paris zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu ra zakat. Nah iya, bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Harus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang, kaya aku lah untuk gaji kuwi tak zakat. Jadi ora ono model kudu naam apa? Raja kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan berkisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan niku regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih. Jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah iki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha terus. Kowe ndek sapi guru pira nek sapi jakate? 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham gak? Ya tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak kurban iku kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kak. Sungune brangga. Soal-awale zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong kurban wedhus gundhut nganggo wedhus brujul. Tapi ya lanang pokoke. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes kok ora ono sungune. Syarat kurban sungune kudu brang. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya ora ono oleh. Wis gak bakas sungu. Wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami dalam semua jurnal dunia kan ono al-muhafadzah al-qadimi sholeh wal akhli bil jadidil as-salah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris? Trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal akhli bil jadidil as-salah. Nah, misalnya santri saya iki terus kon gowo angger mondok go cantum mak uceling jan go sakit gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko, wong kuno, wong purba modal. Kok beras. Nek jajak ada wah makhluk wah Tarsan mondok. Kok beras ton. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Oke, lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih la dororo wala gitu. Padahal nek sarang digato. Nali itu. Wah, 12 loh. Wah, malah bangkrut ya model sarang cek pikiratan. Nanti kenori malah keok tenan. Madeg bulu ndi? Jatirogo tok senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol go ngecek entek. Paham gak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai wakafarat bi Isa, wakafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya lah kak. Wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi usahamu sementing udah nyaplok negaraku. Kan udah gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat be Iran. Kode Islamilah tukaran karena dianggap pencaplokan negara wilayah. Iku ketok. Nah, teori sekuler benar. Wis antekno kaperem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Ke Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia men tukaran terus. Gue dianggap nyaplok Ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam model Islam tuh. Gue nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu Kak rapat ning Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Mesti nama aku tahu sing umure 70 liyane wis mati-mati. Mantan rektor UGM Mbak sing mati ning bandara
Sing pas ning Malaysia bareng aku, Profesor Yakub. Wong aja, wong pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menara sangiran. Wong wis bau tak ngomong sak grup-grup. Tahu tak pesat ya aku. Kalau iku tadi situ tok mati. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan, sing iku sing kabudut sepuh. Iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa wis profesor. Ora ngarep, wis lagi paling ekstrem musik ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong dari tadi. Angen-angen ya iki khusus apa ya, iki eminan sedan yang paling tapak santrine tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Sebenarnya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara raja itu tuku HP. Lho ora tamu nateng gitu tuh. Tapi itu tadi kan sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Yang penting sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstremnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan atau numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam mau gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat bi Isa wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu. Lah Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh, bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tanggulan. Tanpa tanggulan ya. Makanya wong turunan Raden Asnawi bangga itu ajane gak krono ngalim, gak krono beliau aktivis tuh. Masuk sing nglawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, Adolf Hitler yang ngono, dia itu khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nang Jerman yo wah, nang Polandia yo wah, nang Diti kan wae. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia, semua ras Yahudi dilanggar. Itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya, nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perda. Paham nggak mbak ini? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah Arab. Jika orang Yahudi di mana-mana terlunta-lunta karena negara sahnya tidak nerima. Jadi zaman di situ rame-rame bermazhab Hitler. Jadi Hitler bejo. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili bahasa dia mati. Ono rame-rame nih, ono rame nih. Ayo dia sedada. Terus apa? Tapi di tren kok. Akhirnya PBB ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara itu baru-baru Palestina itu. Bagi itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kuasa kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan Inggris. Iya jajan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris ya, era itu. Artinya era modern tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial ini. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena penaklukan teritorial, sudah tidak karena kamu Yahudi, ya Islam sudah ada. Gamane wong Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Jadi itu pasti terjadi sekularisasi. Bentuk teritorial kan. Ini mesti bentuknya ya naik dan Filipina ya ora. Iya. Kau atau caplok-caplokan, tapi Malaysia apa Islam ya malah. Ya iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing, paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, di zaman Soekarno. Wong ibu zaman Pondok Jombang, iku cek eling, iku ngobong, kek cilik dijak demo kiai ini, ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno datuk ganyang apa? Malaysia. Ya, bodoh Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial.
Terus ya. Naisen sebuah apa? Karena aku anggap pas rapat-rapat itu ya pusing. Jadi suwantri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah secara rasional yang aku memang gak mungkin mau rasa sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang kita sekuler kabeh dari sama gayane klunak-klunak. Tetep perilakunya apa? Misalnya santri mbak dijak gak gelem. Sing cak SMA gelem, milih sing gelem. Santri Allah, butuhe gelem ora kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi perhitungan rugi khas sekuler. Apa? Wah, bukan. Perhitungannya mesti sekuler. Untung rugi. Untuk mbak iku ngruman, untuk iki aku di rumah. Badi ndi? Ya badi. Berarti al-aqlu bisa ditil aslan. Itu mesti. Nggaran sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu. Udah ada, Pak. Sudah ada. Pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa. Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebetulnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya laku dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap penting. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya tuh setuju. Hanya dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya mengikuti Islam ala dene bawa apa ya. Wong PKS kan gak masalah kan. Misalnya kader PKS itu internet di duit, dia duit SMS banking, tapi wae tahajud wae duha. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere sisa ngono iku mesti ra tau duha atau tahajud. Sing jenis ngene. Anggere sing duha tahajud sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000. Dikirimi tonggo ya alhamdulillah. Itu kan iya, tahajud itu mesti sing ora duwe SMS banking ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Wes entek. Dadi berita-berita BIR turun sak menit ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Aku ora duwe saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai karena tahu proses ini medik. Oh, iya. Wong tamu kan katoke semene, aku pakai semene kan tak suka sih. Pak ini saya puasa sebagai aku ada itu harus ini. Terus begitu Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya tapi kalau puasa bisa ya. Iya. Iya tahajud gitu. Iya tahajud. Katokan cekak. Lha ning kota biasa tenan ya. Ning kota bocah wayayu katokan cekak nggo rukuh ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lah kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Kalau salat ya bro. Masyarakat sini nek darani wong brukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun nek zaman. Iya, tonton nyotot tenan. Nyotot tenan. Ya doa-doa anti kabar do tahajud juga ada. Sampai kadang-kadang nek pasar itu ya go rukoh wae jam azhur ya. Makan. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Kerja pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Ku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Itu khas ya. Tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Ya dia di situ ya macak gitu lah. Jika tidak tahu juga. Mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan. Makanya bener Dawiyah ya. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama Imam Kak. Dawiyah itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim. Memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Ya kan dhisik koyo apa anggere sarungan ku kiai. Nak celananan ra kiai. Ya iki gak akeh wong saleh do celah. Mengira kiai memene menangi beliau sering celana. Nak dhisik ora celana hukuman tasababi komen bawa apa? Oh, antake londo. Dhisik ku kiai celanane divonis koyo saiki sira celana dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan sak generasi kayak Mbak Mun nak menangi dua generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong iku lek rong perubahan ya kata. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah, padahal masih sak generasi.
Putrane Yai kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah Khalid, tak top anakku. Ya sepundi. Kono ku seneng sekolah, anakku cek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nganti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Nah, makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya dawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi Islam tidak melarang itu, asal dalam bingkai kesalahan. Mulane zakat kayak Mbah Mun cara sing pro Bazibar dari zakat awur-awuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh tak. Misalnya kayak kakao. Kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-khubub basima. Iki ra pari ra wajib zakat. Salarang-larang iki, Pak. Wong duwe zakat pira pari sak ton. Pira wong pintal pira? Pasti pira? 12 satu ton. Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong pintal. Nah, wong misale panen apa Kak sing dimasak iku apa tak sing luaran tubar jinten? Merica. Terus barang iki gak zakat ora kutil balat. Dan panen merica sak ton apa iku kartu mobil. Panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib cengkeh. Kayak gitu kali zaman windu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, jeneng takrib wajib zakat mau wedhus sebek sapi. Windu gak mlep. Lah wong di windu mbek duwe sapi sugae gak langit mbek Bu. Lan kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah Pak malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang. Bahkan nek saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qaradawi pas iku fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi, terus zakatnya kayak tadi kayak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qaradawi kayak gitu. Di fikih zakat itu terjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qaradawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman hiburan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama langsung. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia anjing besar. Besar Yusuf Qaradawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, tidak malah Sutioso gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar, apa Kak premi zakat, itu bisa mengurangi pajak kan? Iya. Di kota-kota besar aja terang. Jadi kan nak nunjuk slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjuk bahwa Islam kota itu mergani Islam. Pak, itu dia Islam desa malah dizakat. Mau sekilas. Mulai sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Payah. Ngono kok ngomong sentimen Islam. Beda Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrangno iki bayanun limakna. Ora bayanun lidzalik tapi limakna. Artinya gini Kak. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat. Tapi lebih luas dari itu aqalu likuli dinin laisu napa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya laisu alasu. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener kealirannya dia benar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebat teman-teman. Fawo yahkum bainakum yaumal qiyamah. Aliran di kampus kan gitu, Pak. Jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok divonis manusia kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya tidak langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, muilar itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok divonis apa? Manusia. Ya repot udah dan ngono. Ngomongin kok debat jilnya rasa ampun. Udah dan.
Karena aku itu kan entertainment, itu bagian dari hiburan, jadi ora usah ditangkap. Nah cara kula nggih tetep bener ngerti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng ya, Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu oleh dukung MUI entek. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia apa? Dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Paham enggak? 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit. Kok dihilangkan yang piye? Wong Kudus nganti gemari Palo Jinawi ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya. Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Gudang. Lah nek baru kayak pondok sarang gak sugih. Nyatane biasa-biasa ae. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan apa kok cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dihitung. Dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. UNTM 30 triliun biru. Coba nantang deh. Menko suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untungnya. Jadi dia ada dua data. Macam orang pintar senengnya ada data. Jadi bisa kemproh-kemprohan fatwa. Itu dia tahu beda data. Kan iso tuh gede. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pasking. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Lu butuh untuk data dari berbagai pihak. Liwat ini modal. Ya modal. Iku nak ra dhuwit nganggur 50 triliun rawan iku. Miliar gitu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwamu itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi dia ngitungnya murni medis. Fatwamu itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mau ide larang apa fatwane rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak orang hitung biasa. Iya ora, dia nganggone kitab. Lah cara kula MUI kudu di modern to. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, nek sing ngono-ngono kuwi pokoke dihitung. Tapi ya ape. Ora paham apa. Gila dari iku, cek Bani Nawawi. Dari bangun barang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanaran, ora paham iki turunan Syekh Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng kok. Wongnya gentleman. Artinya dia diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Jadi kan sing wakili. Iya, betul. Tapi kan aku wartawan kan berpenelitian ini. Ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa tidak percaya MUI akhirnya. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak. Jadi kelihatan mereka tulus. Kok Mas Rono gak seneng kantor iku ana wong sandalan niku sisian. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual-nyual. Lha wong ngene kok disoal jadi akhirnya. Jadi sing mau keren itu mau Den Samsudin tok. Sekjene ra Muhammadiyah. Iya, ketua Muhammadiyah. Sing dasinan dari Den Samsudin tok. Iya, itu di sarungan, di sandal. Iku harus sandal sisi. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Tapi aku gelem anak. Sebenarnya nak sekolah gelem. Nak mau gaul ya gelem. Rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja. Kalau ketemu MUI Jogja akrab. Jadi aku misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab, tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BP POM.
Badan Pengobatan dan Panganan kan. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sing lama itu wis ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun ya halal ya. Padahal formalin ya tohirun. Tapi ora apa? Ngeri loh, mungkin nganggo fikih apa? Ngeri tuh Kak. Fikih itu kan kempro-kempro, ada gerto tohirun jadi halal. Lah repot tuh. Padahal formalin. Nah, ya. Tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Tapi nak fikih nak madorot kan haram. Nek madorot formalin sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan. Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah. Bicara pondok ra diitung madorot to. Wah, 20 tahun itu ora podo kali cah pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang ini modern, jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa ya unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Artinya kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Karena aku gelem namu iya, pas kepen gelem ya gelem. Masa akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem peneliti. Kau bolak-balik aku ngomong kan, anak penelitian kiai bisa apa? Kau nak kiai bisa, itu anut kitab-kitab hikayat tentang hikayat. Nah saya kira iso. Misalnya penelitian agama, wawancara pendeta, kiai. Kau UI, kau UI, kau UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad Benejet, bisa wawancara Mbak Bus, bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, itu sok kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad Benejet ke Indonesia itu diundang UI, kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, Kak, contoh ya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini siapa? Yang mu'alaf sama Islam. Ini dari Handono. Karena dia mantan biarawati. Pernah sekolah di Vatikan. Mana lah Kak? Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen. Mau gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen? Ada masuk gereja aja ada berat. Mana lah? Saya kan daerahnya mesti kodoh Kak. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Dia kan gak ada. Wah, bergabung salib dia ke apa? Kristen. Padahal dari kota saya salib itu juga gaul-gaulan. Paham ya, itu pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mereka? Bahwa yakum benam yal kiamat. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu Kak Mereka, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mana ulama sing darani tafsir-tafsir keliru, maknane iki biro ala dini kuwi. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama ini ayat ini ya, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini, liyulihi ala dini kulli, supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab itu ada bukti ini, resaris. Yaitu misalnya di Mesir, di mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodok jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika maknani li ziro itu supaya Islam ngalahno agama. Tidak sing maca wong Asia. Indonesia tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menyen nek ning Arab ketok Islam menang. Lah ora menang piye terus? Bose seseh Arab. Insinyur ya wong Kris. Saya Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bose Arab, Islam, buruhe ka. Iku ora nak ning Arab, nak ning Indonesia. Bose Kristen, sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang gak? Oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis kayak sorot.
azharu yuzhiru izharon, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharu kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham enggak men? Jadi gamane ngene enggak, misalnya aku jadi buruh. Bosku Cina kafir. Tugasku misalnya ngeterang anak ini gereja. Saya tetap akan izharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsiru yuzirahu ailiulihi. Sesuatu yang enggak mungkin nanti kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia sing kiyake. Jangan kiai-kiai untuk partai Islam kalah mbek partai nasional. Dhisik Masumi kiai BPNI. Saiki P3 mesti kiai PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiai. Pemenang nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat mesti menangan tuh. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dintet ya namanya kita kenapa? Eko lulikuli dinen laisu napa? Alas. Terus menyangkut ketergesaan kita ra usah. Mergo fawwa yahku bainahum yaumal qiyamah fi ma kanu yakhtalifu. Min amriddin faidkhilul muhiqqa al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman mana masajidallah. Wa man tasawwa azlamul wahdalim ela ahad tetris ora ono suci azlam ingkang luwih zalim. Memang dibanding wong mana akan nglarang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Nglarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu apa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan tasbih. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam rusak masjid bil hadmi kelawan rusak awit takdil itu nganggo. Iki ke pait ra pait itu baru ngono. Termasuk dianggap rusak masjid iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah takbir. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid ibadah. Barang sing seneng itikaf jamaah apa? Maksudnya orang ngene iku. Jamaah tabligh nak penelitian ning ndi rak senengane jujuk masjid lho. Mbok dakwah ning ndi jujuk apa? Masjid. Nah ini kiai andong iku bareng fatwa itikaf ibadah, saya kira pati wani. Terus sing seneng itikaf jamaah apa? Itu kali minggu jenggot itu sunat. Bareng sing jenggoten wong PK, jaga jenggoten wong mesti PK. Kan seragam lho, Pak. Mesti ra duwe kumis jenggot. Jadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jum sing nglakoni napa? PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iki dihitung kekuatan. Lah iya lah, itu kan macam atap kok. Kiai itu serang arah lho, Kak. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Akal dianggap termasuk merusak masjid bil hadmi awit takdir. Tapi kok bener iki adalah tumburan apa ayat ikhbaron karena critakno alir Rom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia mboten. Kekuatan Romawi. Mergo Romawi Italia iku komandane kan. Jadi alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsane ngalang-alangi sapa musyrikin Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifati saking Baitul. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lahum maka ana ora ana iku lahum kedua ngake apa ayat khuluha ing mancing sapa ngake ing masjid Allah. Ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun utai dawuh khoi utai iki dawuh ulaika khobarun khobar di makna amri kelan nganggo makna perintah akhifu bil jihad akhifu tegese ngagitasi sira utawa ngintimidasi sira meden-medeni sira hum ing musyrikin bil jihad kelan nglaksanakno jihad falat khuluha mongko ora iso mancing ha ing masa cita wa sapa hadin siji aminan halis aminan halis mulane madzhab Hanafi kaya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya kita salah ya. Kayak begini ya. Yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja. Itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah. Yang enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma kana lahum ayatul illa nabu khaifun. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham enggak?
Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Makkah. Jadi orang musyrik tidak boleh masuk nopo haram Makkah. Meskipun yang Quran wa innal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal haram ora fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lala Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid yang di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mana gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi itu kebenaran. Jadi dia kelirune perkara nuduh kita nak ziarah musyrik utak terus mari kiai go gedeng. Wong bisnise ziarah wali songo kok diharam. Oh, tok sangu ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih utawa paling gak lunga gratis kok dia apa? Haram. Aja ini dosa Wahabi paling fatal di Indonesia ora perkara ziarah kubur utak. Liyane kan gak diurusan tuh. Aja ini Wahabi jasane ya Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaku haram Makkah wal Madinah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid lho, ora masuk Mekah. Fala yakrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimma mana ana apa? Masjid. Artinya bus berarti bisa masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh Kak, ngono ngeri ya Kak, suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi enggak. Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah, padahal sebuah negara pasti ada saling kunjung. Pusat pemerintahnya di Dakwah Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong, sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada dekat temu dia. Riyadh. Itu pentingnya wong di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia ngelindungi Mekah tapi orang omongan tok. Ya memang diwujudkan betul. Namun di temang sana ini gak Riyadh. Laut dibrek, hanya orang suka. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama gak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masjid Allah dengan arti haram Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang mau masjid lek adare pala ya krobul masjid. Ya. Wa sa'afi kharabiya rujuke masjid Allah ora napa masjid. Lha iku ulama-ulama darani masjid Allah ning kene iku mutlakun apa? Mekah. Ini kene nek ning sawi ning sawi iku masjid Allah jam'u masjidin sumya bismi sujud ya ana asyrafu arkani salat. Mungkin ya iku ya orang muni masjid ya. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halin ahwal ila fi halikan khaifu. Fala yaqrabul masjidal haram man. Fala khawatir banget sama kafir kafir masjid. Abu Hanifah menjen kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir begitu tuh. Hanafi menjen paling sekuler dan urusan nono dapat fanatik. Nah, makanya kalau cerita kan, jadi Wahabi kayak itu di kelebihan dia itu dilembagakan, paham gak? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kalau misalnya presidennya ngantor ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling enggak sing kunjungan itu ya bus, ya gocok tong lho sapa, ya mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya, semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu, artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham nggak? Itu penting, makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Cara Gus Ma'ruf ya, di Memun. Aku Wahabi raca cocok, tapi nah, dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU kapan teh, dojubuke digo apik. Mana kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak digo apik. Ora yo Kak. Wong kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Ada. Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa? Kok disiritno, hukum haram kan gak terus. Aku enak diduduk menawa. Ya, di dua kisah Ka'bah kasih mulai ora karuan kan. Kok dijimat kisah apa? Mulai ada
kisah Ka'bah miswae Bang utamaken itu jimat. Nah wong eno iku nuruti jimat apa diga apa? Wong setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan. Tiap wong duwe dari muni as. Dona asli Itu malah sapian nih. Malah sapian. Bakal setambul. Lah nek trae diwaduk kok pabrike luwih jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pomene sing gawe. Nek pabrike jaduk tenan mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Itu bahasa Rego 1000 kodene kepek kula iki. Nah iya. Wah aku ketemu di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean koran asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjabku ya enak. Karena asli kok bodol, mune ora di duwe. Wong kuwabe sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jangan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora Quran wis cetakan kok. Lah ya maksudnya asli piye ta? Asli kok pangeran pasti Istanbul. Maksudnya asli lho piye? Asli kok pengiran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat jadi bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam sing ora bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Mbek asli tenan dhek kalau sugih. Juga isu iku tahu golek uang pas bapak berwafat. Kan terkenale bapak diklabi untuk kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kula rasa kabeh kok kusumo mun jaduk. Iki kok jaduk. Nanti saiki ra mati jaduk. Jaduk wis mati dhisik. Oh isu ngene nek kan serem lho. Nabi untuk kusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh, sing Akek Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Mun Akek apa pengasihan. Itu ngene iku Pak gawe wae. Ndi ya? Iku pakalan iki mati. Heeh. Gawe. Itu waktu di terus bariku diarani macam-macam dijenakno. Ya muni ana khasiate ngono. Iya. Nabi Sulaiman Virus pengasihan. Apa itu giyok lho pancen larang. Karena gelem nyimpenake bapak perkara niku jenis watune watu giyok, watu larang. Jadi cara Cina lah ya larang pancen jenisnya batu hoki lho. Ayo, ben tak dol. Angger larang wis regane jasa kok. Nyate tadi gua. Tuku mobil luwih gaul. Jadi ya kita memang anti Wahabi, tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Iku mau kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Lalu sampean waca lho kan ning tafsir iku kan madzhab 4 tuh kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa falayat kuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarai kan. Umpama nganggo madzhab iki kemproh lho. Sampeyan waca ning sawi. Falayat kuluha ahadun aminan. Min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid. Famanu malikiyah ila lihajatin wa fasala syafi'ah faqalu in azina lahu muslimun fi ghairi masajid salasa jaza wa illa bala wa jaza wa hanafiyah mutlaq. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya haram Mekah Madinah sak tanah kabeh lah orang sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan di bidang ngendi? Iya. Mane kok Gus Dur nglebokno Sudomo ning masjid ya Allah iki oleh nglebokno kafir ning masjid in azina lahu apa muslimun. Asal untuk ana Islam sing olehno. Lah donatur dira oleh. Kafir lah kok apa? Walane kena go pertanyaan. Oh itu akad tenan bujut ta ora? Nak cara peke kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saiki ora. Sing mlebu heri donatur dira oleh. Ini apa nyumbang masjid? Kok dipeki donatur dipeki. Ini juga ada kan nyumbang masjid. Iku ora ana tabir-tabir in khofat talwisahu. Ora ana ngono-ngono. Coba. Dadi saiki peke diganti. Ora usah khofat talwisahu tau. Donatur ta ora? Nek donatur ya. Lha iki termasuk dinamika iku ora dadi peki. Iki madzhab 4 tak longgar kabeh lek kabeh. Paham? Lha iku mung dituruti kacau. Nabi mutlak. Tapi seneng sekuler Nabi ngono niku ora masalah. Mun takoki tayamum nggo apa? Mlebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Senengane dek muni kena. Hanafi ku
Ane paling ringan atau Libya lah paling agak Hanafi. Nggih, nang Libya mayoritas Afghanistan. Nggih, Afghanistan. Syafi'i mbah iso menarik ning Indonesia. Syafi'i. Cocok Ya karo Indonesia cocok. Nek nang Timur Tengah sing akeh Hanafi. Aku aja seneng kok Hanafi. Gaul gak? Modele ini ora tau haram. Halal lho, senengane beli halal. Lah iki baca-baca Hanafi apa mutlak kok? Mutlak. Liyane kan bebo kanggo syarat barang kawane macem. Nek di dino Islam ya oleh, nek ora hajat ya oleh kan paman Abu Malika ilal hajatin. Hajat kan batese ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi ra basa-basi gak meneh apa? Mutlak. Iya, coba Hanafi apa? Mutlak. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedung Yahudi fid dunya ing dalam dunya khizyun kehinaan. Hawanan tegese kehinaan berkat li kelawan kempatan di WhatsApp silan kabeh wis jadilan sisi. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampeyan nek anu tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki suge-suge ora ngalami hina disbui, ora ngalami hina malah Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha iya lah dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang di. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi, era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Anak saya ini terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dunia, ora tahu. Mulane dari pakar-pakar di Amerika lah nangin yang ini. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Lu andikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di barat kakak, terutama di Belanda. Kalau di buku karangane wong postmodern, itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional. Karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan. Dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditirukan Swiss, kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang seperti Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata sampai versi film Cina sengaja tabungannya nih Swiss mesti kamu. Itu sekarang dianggap negara yang lebih rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa berbayang tuh Mas Abdul. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling tidak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anakmu sendiri? Wah anak saya yang mati. Artinya apa? Perang itu satu teori hidun-hidunnya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan rausan dunia negara ini tetap bisa ngimbargo dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena donat orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa kiap. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo juga oleh Timur Tengah. Ini pasokan minyaknya dihentikan itu Amerika kelimpungan karena semua teknologinya bergantung apa? Minyak. Makanya Yasir Arafat mengangkel milik Arab. Apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Ya karena minyaknya macet kan. Apa canggih ya ora ono. Artinya yang paling bisa ngembargo dunia ini hari hanya dua. Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit jago Swiss. Nah duit raja sudah jago BRI. Tapi wong sugih Indonesia sing duit triliunan tetap ning ndi? Swiss. Bahkan mitosnya duit Soekarno nggo kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya ning ndi? Iya sampai sekarang dilacak Bank Indonesia tidak bisa. Swiss itu saking sakti ini. BI saja tidak bisa melacak.
Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret. Pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat. Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Soeharto korupsi, terus dulu dana pebuki persiapan kemerdekaan itu kan mau dilacak, itu udah bisa. Lah dia mending Swiss Gus, mulane ra ketok. Jadi kaya ngene ini ya udah sugih lha duwe ning ndi. Dadi ora apa. Lu kan di versi film lho kaya teman ada film Cina barat kan. Mesti tabungannya ning ndi? Nah, Soeharto ya rabuin tuh, nabung yang BRI di embargo ketika beda apa monarki kan iso dilacak kan. Nabung ini sungguh sih pintu tapi presiden puluhan tahun nabung ning BR. Ning BRI gue duwe jajan putune gue gak. Jadi kadang ya cukup 1 juta gue jajan apa putune itu didawak ning BR. Lah itu kan bisa kan. Makanya sekarang lahum fid dunya khizun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain. Karena itu di sekarang kan tidak gitu. Di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli malah kebalikan. Wong Hamas ditahan Palestina, ditahan ini olehnya Israel. Wong Hamas ditahan Israel 1400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan 1 tentara Israel. Jarine Israel kurang ajar betul. Tentara saya 1 itu bebas no. Kowe tak genteni 1400 wong. Kurang ajar. Tentara saya 1 ditukar mek 1000. Jajal. Gelem, saya gelem mesti tok. Mereka pancen wong hamba sing misalnya kalau sitok iku tok. Israel iso cak-cek nggoteng kok. Lah hamba sampe nyandra Israel piye? Tentarane goteng tak menambah nih. Betan sampai ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan nggak bisa itu Kak Hawanun. Harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi Kak Mun. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susahnya? Nikmat kan cara desa ngene lho, tak wis sugih duwe tanah opo duwe ya. Lha opo drengki tangga barang, malah diwaneni wong cilik. Wis orang marung malah selesai. Ngono lho Kak, kaya ngene kalau dia kaya rasional, ya wis dah orang marung ya jan mbek anake selesai. Lha opo drengki wong cilik barang malah ora rasane dantem pletong barang. Ngono lho. Dadi nek wis sugih ya wis. Lah kan Israel harusnya bisa kayak Swiss. Itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik itu Swiss. Di negaranya itu udah ada Kak, perangkap yang jenis perang itu udah. Sing ana polisi tok, gak ada tentara. Tapi semua ngono. Sing dijogo apa wong rono. Yo ora kuwatir kerusuhan, mulut delok sak dunya kere kabeh. Yang Swiss nek delok sak dunya kere. Wis dadi embargo gak masalah kok. Dadi dhuwit sinengko Hun Sen. Wae sapa? Taksin Sinawata jumlah triliunan, kok dhuwit receh udah didakok negara masing-masing. Sing dhuwit apa? Aja. Ora mlebu wong Swiss. Jam rolah produksine wis jam larange. Jam regane 120 juta. Piye gitu. Rolah ku termurah sekarang ku ijek 12 juta, sing kelas paling dek. Ijek rolah. Mergo produk di Swiss. Ora bicara iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beras. Lah nek rega jam 120 juta kaya apa makmure wong iki. Jam lho, nak mobil mewah larang cek wajar nek ditumpak. Jam lho. Lah iku nek ape wudu rak kaya Akik Sulaiman iku. Dicoplok. Wong tes-tesane jam Rolex iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemenah tuh rolas saya, aku ngejam rusak tuh kena ya. Nah dari ya repot. Itu nunjuk karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya, Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu, sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, mesti Inggris, itu dia sudah ada ikut, sudah modern. Dia membidangi teknologi terapan, kayak kincir angin kayak apa. Makanya peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Ya. Amerika masih mikir perang, ya apa. Ya.
Kayak Kuba melawannya pakai perang, Iran juga rencananya pakai perang. Kalau Swiss, itu paling berhasil memang Swiss. Karena mulai dulu. Jadi aja lah dulu petani terbaik di dunia. Uang mau dolaran dong, murid itu semua ada. Dolaran jam 2 jam 1 sudah. Diserempet mobil itu. Sampai jam. Itu nak tiba sing ditekel jame koyo amplope. Bar guling-guling punya kel amplop. Bareng ijek lega. Alhamdulillah. Awake licet ra penting. Penting amplope gak ujul. Ya kayak ngene kak ya. Hawanun bil qatli wasabi wal. Itu sekarang kan ndak ada kak. Contoh wal jizya kan. Walahum lan iku tetep kedue wong Yahudi fil akhirat ing dalam akhirat. Ada pun disiksa azimun ingkang aku. Dua ada pun azimun iku anarun. Walam wa nazala lamatan.